Man of the Match Atletico Madrid vs Real Madrid, Eder Militao. Bek Real Madrid, Eder Militao, layak mendapat penghargaan Man of the Match di laga lawan Atletico Madrid, Senin, tanggal 30 September tahun 2024, dini hari WIB. Laga Atletico Madrid vs Real Madrid ini merupakan laga pekan ke-8 La Liga 2024/2025. Derby Madrid ini tersaji di Civitas Metropolitano. Duel ini berjalan dengan sengit dan alot, Madrid bisa mencetak gol lebih dahulu melalui Eder Militao. Atletico kemudian bisa menyamakan skor secara dramatis melalui Angel Correa, pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Di laga ini, Eder Militao diduetkan dengan Antonio Rudiger, bek asal Brasil itu tampil solid di lini belakang Real Madrid. Ia mencatatkan sejumlah sapuan di laga ini untuk menghalau serangan-serangan Atletico Madrid. Militao juga kerap membantu membangun serangan Los Blancos. Militao kemudian jadi satu-satunya sosok yang mampu mencetak gol ke gawang Atletico, padahal Madrid mencatatkan sejumlah peluang di laga tersebut. Performanya akhirnya mendapat rating paling tinggi dari semua pemain Atletico dan Madrid di laga ini. Ia mencatatkan rating 7.88 di laman WhoScorer dan layak diberi penghargaan Man of the Match. Menurut laman WhoScorer, Eder Militao mencatatkan satu tembakan ke gawang, tembakannya tepat ke sasaran. Ia juga mengkreasikan satu key pass. Militao juga memenangkan 2 duel udara di derby Madrid tersebut. 12 umpan panjang dilepas oleh Militao di laga itu, 6 diantaranya sampai ke sasaran. 2 tackle dicatatkan oleh Militao di laga ini, ia juga melakukan 1 intercept. 7 sapuan berhasil ia catatkan. Militao juga melakukan 1 blok sukses. Duduk perkara Thibaut Courtois vs fans Atletico Madrid. Thibaut Courtois mendapat sambutan yang tidak menyenangkan pada duel Atletico Madrid vs Real Madrid. Dia mendapat lemparan benda dari fans, termasuk korek apik. Courtois juga dapat cen dengan lirik yang keras. Atletico dan Real Madrid berjumpa pada laga pekan ke-8 La Liga, Senin, tanggal 30 September tahun 2024, dini hari WIB. Pada duel di Stadion Wanda Metropolitano itu, kedua tim harus puas dengan skor 1-1. Madrid unggul lebih dulu lewat aksi Eder Militao pada menit ke-64, kemenangan sudah di depan mata bagi Madrid. Namun, pada menit 95, Angel Correa membuat skor menjadi 1-1, Atletico menyamakan skor. Laga derby Madrid ini sempat terhenti untuk beberapa waktu, pemain Real Madrid masuk ke ruang ganti setelah Courtois dapat lemparan berbagai benda dari fans Atletico. El Chiringuito mendapatkan rekaman ketika fans Atletico menyanyikan chant yang buruk untuk Courtois. Chant itu diambil sebelum gol Real Madrid. Setelah itu, Courtois melakukan selebrasi saat Militao bikin gol. Courtois berteriak dan melakukan gerakan tertentu pada fans Atletico. Momen itulah yang diyakini memicu adanya lemparan benda ke area lapangan. Tepatnya ke arah Courtois, El Chiringuito melaporkan bahwa ada senjata pisau yang dibawa salah satu pelaku pelemparan benda ke arah Courtois. Carlo Ancelotti mulai jengkel dengan sikap buruk Vinicius Junior yang membuat frustrasi tim. Carlo Ancelotti, pelatih kepala Real Madrid, dikabarkan mulai merasa frustrasi dengan perilaku bintang mudanya, Vinicius Junior pemain asal Brasil itu. Meskipun tampil cemerlang di lapangan, dikatakan kurang disiplin, yang kini mulai menjadi perhatian serius di klub. Menurut laporan dari Sport, Ancelotti merasa kesal dengan kecenderungan Vinicius yang sering terlibat dalam insiden di lapangan, termasuk beberapa kartu kuning yang telah dia terima dalam beberapa pertandingan awal musim ini. Carlo Ancelotti, pelatih kepala Real Madrid, dikabarkan mulai merasa frustrasi dengan perilaku bintang mudanya, Vinicius Junior pemain asal Brasil itu. Meskipun tampil cemerlang di lapangan, dikatakan kurang disiplin, yang kini mulai menjadi perhatian serius di klub. Menurut laporan dari Sport, Ancelotti merasa kesal dengan kecenderungan Vinicius yang sering terlibat dalam insiden di lapangan, termasuk beberapa kartu kuning yang telah dia terima dalam beberapa pertandingan awal musim ini. Carlo Ancelotti, pelatih kepala Real Madrid, dikabarkan mulai merasa frustrasi dengan perilaku bintang mudanya, Vinicius Junior pemain asal Brasil itu. Meskipun tampil cemerlang di lapangan, dikatakan kurang disiplin, yang kini mulai menjadi perhatian serius di klub. Sejak bergabung dengan Real Madrid, Vinicius Junior telah berkembang menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad, berkat bimbingan Ancelotti. Di bawah asuhan manajer asal Italia tersebut, Vinicius berhasil memenangkan gelar Liga Champions dan La Liga musim lalu, menjadikannya salah satu pemain yang diunggulkan untuk penghargaan Ballon d'Or.
Namun, ketenaran ini tampaknya juga membawa tantangan tersendiri bagi Ancelotti, terutama dalam mengelola ego dan kedisiplinan para pemain bintangnya di Santiago Bernabeu. Musim ini, Vinicius telah mencatatkan 3 gol dan 6 assist di berbagai kompetisi, menunjukkan performa yang menjanjikan. Namun, di balik kontribusinya yang luar biasa, sikapnya di lapangan menjadi masalah. Federico Valverde pilihan yang tepat sebagai pengganti Toni Kroos di Real Madrid. Carlo Ancelotti memuji kualitas yang dimiliki Federico Valverde dan yakin kalau dia bisa menggantikan Toni Kroos meski dalam peran yang berbeda. Banyak keraguan yang muncul tentang bagaimana permainan Real Madrid ketika Toni Kroos mengumumkan bahwa dia akan pensiun musim panas ini. Tidak adanya legenda Jerman tersebut di lini tengah Los Blancos tampak asing, dan lubang yang dia tinggalkan terlihat jelas pada laga kompetitif pertama Madrid musim ini ketika menghadapi Atalanta di Piala Super UEFA. Los Merengues seperti tidak memiliki penghubung antar lini, hal yang juga disorot pada laga pembuka mereka di La Liga ketika ditahan imbang Mallorca. Tetapi, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Federico Valverde bisa menjadi pengganti Kroos. Menurutnya, pemain internasional Uruguay itu masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Dia masih terus berkembang, ia menunjukkan karakter yang jauh lebih baik dan kini dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar di dalam tim. Ia pemain yang tak tergantikan berkat kualitas, kekuatan dan kecepatannya, kami beruntung memilikinya. Ketika Kroos meninggalkan klub, saya pikir dia memilih pemain yang tepat untuk menggantikannya, ucap Don Carlo dikutip dari situs resmi klub. Valverde berperan penting saat Los Blancos meraih 3 poin pertama mereka di Santiago Bernabeu musim ini dengan menghajar Real Valladolid 3-0. Sang gelandang turut menyumbang gol untuk membuka kemenangan timnya lewat tendangan bebas. Dia juga dinobatkan sebagai Man of the Match usai peluit panjang dibunyikan. Ancaman dari Ancelotti usai debut Mbappe di kandang Real Madrid. Real Madrid berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Real Valladolid dalam pekan kedua Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Mentas di Estadio Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, mereka menggilas tim tamu dengan skor 3-0. 3 gol dari Fede Valverde, Brahim Diaz, dan Endrick memberikan kemenangan perdana buat Los Blancos pada Liga Domestik musim sekarang. Momen ini juga menandai debut laga kandang Kylian Mbappe bersama Madrid. Terkait kemenangan Madrid atas Valladolid, Ancelotti mengaku senang. Akan tetapi, dia tak segan menyingkirkan siapapun pemainnya yang gampang menyerah. Pemain yang lelah harus angkat tangan, tutur Ancelotti seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Namun, hal tersebut tak pernah terjadi dalam 40 tahun karir saya. Saya mengatakan ini di sini karena saya telah berbicara kepada mereka, ucap pria asal Italia itu. Soal Mbappe, dirinya baru mencetak 1 gol setelah melewati 3 partai bareng Madrid. Kemudian Mbappe mandul di 2 pertandingan Liga Spanyol melawan Mallorca dan Valladolid. Mbappe menjadi rekrutan terbesar Madrid pada musim panas 2024. Ex-pilar AC Monaco itu datang ke raksasa ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer usai mengakhiri kontrak bersama Paris Saint-Germain. Sebanyak 80.000 fans datang guna menyaksikan seremoni presentasi Mbappe di Estadio Santiago Bernabeu. Kedatangan Mbappe ke Madrid sekaligus menyudahi sebuah drama panjang. Sudah sekitar 7 tahun sang bomber menjadi target buruan Los Blancos. Peluang terbesar Mbappe untuk gabung Madrid sempat terbuka pada musim panas 2022. Namun, dia malah memperpanjang durasi kerja dengan PSG. Memang dasar jodoh tak kemana, 2 tahun berselang, Mbappe dan Madrid bersatu. Situasi panas Trent Alexander-Arnold, Liverpool bisa jadi korban terbaru Real Madrid. Liverpool memang berhasil mengamankan kemenangan saat menjalani laga kandang di pekan kedua Liga Inggris lalu saat menghadapi Brentford, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Namun ada hal yang membuat Liverpool patut was-was saat meraih kemenangan berharga tersebut. Pada laga itu, pelatih Arne Slot memutuskan untuk mengganti Trent Alexander-Arnold dengan Conor Bradley di menit ke-72. Rupanya hal tersebut tak berkenan di benak Trent Alexander-Arnold. Ia sepertinya cukup kecewa lantaran tak bisa memainkan laga hingga usai. Bek kanan timnas Inggris ini terlihat tak begitu ceria saat merayakan kemenangan Liverpool. Ketidakpuasan yang timbul dari sang pemain membuat situasi Liverpool serba tak jelas.
Bisa saja Trent Alexander-Arnold menjadi tak betah di Anfield dan memutuskan hengkang. Pasalnya kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool akan berakhir Juni tahun 2025 mendatang. Andai tak segera memperpanjang kontrak, ia bebas bernegosiasi dengan tim manapun pada bursa transfer Januari tahun 2025 nanti. Kekhawatiran The Reds barangkali tertuju kepada Real Madrid. Bisa saja raksasa Spanyol itu tiba-tiba masuk ke meja perundingan dengan pihak Arnold. Real Madrid bisa mendatangkan Trent Alexander-Arnold secara gratis dengan memanfaatkan situasi kontrak kerja yang ada saat ini. Liverpool barangkali bisa menengok ke PSG untuk merasakan perihnya El Real mengambil pemain bintang mereka secara gratis.